Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja. Oke, kali ini masih bersama saya Roni Saputra di Suara TKI. Oke guys, kali ini saya akan masih membahas tentang komenan atau curhatan Mbak TKW yang waktu itu saya mengupload sebuah video yang bertemakan suami sampai kabur ke hutan gara-gara ketika istri pulang minta cerai. Dan di sini mbaknya itu berkomentar seperti ini. Aku juga TKW Arab Saudi. Uangku dihabiskan sama suami dan anak aku. Jadi waktu dulu pertama berangkat, uangku dihabiskan sama suami untuk bermain togel. Dan yang sekarang dihabiskan sama anak dan juga untuk buat judi online. Nasib saya dirampok anak sama suami, tapi saya cuma bisa sabar dan menangis. Aduh, kok masih ada seperti ini ya. Jadi intinya seperti ini, karena tulisan mbaknya ini kadang-kadang teman-teman itu ya kalau berkomentar itu tulisannya coba dicek dulu ya, benar apa enggak kata-katanya. Kadang mereka itu berkomentar seumpama tidak ya, kadang singkatan TD atau TK ya, jadi kan saya tuh membacanya susah gitu loh. Terus kadang ada yang apa maksudnya apa, tapi tulisannya apa, itu seperti ini pun seolah-olah susah banget saya bacanya gitu. Makanya kadang saya juga untuk membalasnya harus jawabannya apa gitu loh, orang tulisannya nggak jelas gitu loh. Jadi teman-teman kalau komentar coba dicek lagi ya kata-katanya. Jadi jangan langsung tulis langsung di send, dilihat dulu, dicek ya dari kata-katanya, dari ejannya itu benar apa enggak, baru dipublikasikan di send ya. Jangan cuman nulis langsung di send ya, dikirim. Kan kadang pas saya bacanya tuh bingung, ini ngomong apa orang ini gitu loh. Jadi di sini mungkin karena tulisannya kurang jelas ya, mungkin pada intinya seperti ini. Mbaknya itu bekerja di Arab Saudi dan dia tuh sudah lama sering dia mengirim untuk keluarganya ya, dan dia dikirimkan ke suami. Dan padahal mbaknya ini sudah kirim banyak ya, karena mungkin dia sudah percaya sama suaminya. Akhirnya si mbaknya ini uangnya tuh dikirimkan dengan harapan bahwa uangnya mungkin disimpan ya. Ternyata uangnya dihabiskan sama suami untuk bermain togel. Aduh. Emang sekarang sangat marak sekali ya di Indonesia itu, hampir 90% anak-anak, orang dewasa, orang anak sekolah, bahkan para suami, orang tua juga bermain yaitu togel ya. Dan di sini juga banyak mengatakan dulu sama suami dan sekarang juga dihabiskan sama anak untuk judi online. Astagfirullahaladzim. Pokoknya pada intinya untuk teman-teman, makanya kan saya pernah bilang ya, untuk teman-teman sekarang bekerja di luar negeri, saya kan sudah ngomong jangan terlalu percaya sama orang di rumah ya. Saya sudah ngomong jangan percaya orang di rumah. Bukan berarti saya meracuni kalian agar tidak percaya, maksudnya tentang menyangkut uang ya, menyangkut uang. Jadi saya kan sudah banyak sekali ya kejadiannya yang mungkin dia terlalu percaya sama suaminya ya, dikirimkan semua, dia cuma nyisain buat jajan, dikirimkan. Dan mbaknya ini sampai bertahun-tahun, sampai sekarang sama sekali nggak ada tabungan. Yang pertama dihabiskan sama suami untuk main togel, dan mungkin tidak mengirim sama suami ya, ngirim sama anak, ternyata sama anak dibuat untuk judi online. Dan itu habis semua. Coba, sudah sampai kurang lebih 7-8 tahun. Dan dia kalau pulang pun nggak punya apa-apa, habis. Justru kalau dia pulang pasti dimarahin. Kenapa sih pulang, kenapa nggak terus kerja? Ya karena kenapa? Ya karena masih pengen kiriman dari ibunya, coba. Makanya di sini untuk teman-teman yang bekerja di luar negeri, simpan uang kalian. Kalau pengen ngirim untuk anak, kirim sewajarnya ya. Anak juga kalau terlalu dimanjakan dengan uang, pasti nggak benar. Dan untuk suami nih, jangan pernah sesekali menjatah suami ya, karena suaminya itu tidak ada hak atau tidak wajib untuk para istri menjatah suami. Justru yang ada itu suami yang harus menafkahi perempuan. Jadi kalaupun kalian ya bekerja di luar negeri, jangan semena-mena aku sayang, aku gimana, uang dikirimin semua. Kalian kan belum tahu, mungkin nanti tiba-tiba ada konflik ya, atau mungkin dia tergoda sama janda lain. Saya yakin nanti uangnya itu pasti disalahgunakan, nggak mungkin uang itu butuh. Percaya deh. Karena saya memberitakan seperti ini, saya nggak mau lagi terjadi kejadian yang seperti ini. Karena mencari uang itu susah kawan. Saya merasakan sendiri, saya sampai hampir 9-10 tahun bekerja di luar negeri itu begitu capek ya.
capek sekali. Dan capek juga kalau uang kitanya ada, ya kan nggak masalah. Mungkin rumah sudah ada, tanah sudah ada, sawah sudah ada, kendaraan sudah ada kan. Jadi kita pulang bisa menikmati. Lah, banyak ini karena uangnya dikirimin semua karena terlalu percaya sama suami, ternyata uangnya dihabiskan buat judi. Ya otomatis udah nggak punya apa-apa dong. Sedangkan sudah 6 apa 7 tahun ya mbaknya ini, sudah lama sekali loh. Dan kalau dia pulang ya nggak punya apa-apa, uangnya sudah habis. Yang pertama dihabiskan sama suami, dan yang kedua dihabiskan sama anak. Anak sama bapak sama aja, bermain judi online. Coba gimana ini? Nah, jadi di sini untuk teman-teman, tolong ya, saya sekali lagi nasihatin, kalau kalian itu gajian, disimpan ya. Dan untuk mengirimkan anak, keperluan anak, jangan terlalu banyak, karena nanti mereka akan jadi nggak benar. Sumpama mungkin yang sekolah, ya sumpama sekolah dalam 1 tahun bayar SPP berapa, dilunasin aja ya, langsung dilunasin. Terus untuk keperluan jajan, seumpama 1 hari berapa, kali sebulan berapa, kirim sewajarnya aja. Dan untuk suami, jangan pernah untuk menjatah suami, apalagi nyampe dikasihkan semua. Dan itu tergantung sih, kalau mungkin untuk sekedar uang rokok atau gimana nggak masalah ya, mungkin antara 6 hingga 700 ribu. Jangan sampai berjuta-juta, habis nanti kalian, habis beneran. Tolong dengerin ya, jangan kalian tuh mentang-mentang suamiku lo baik, suamiku lo amanah. Amanah itu sekarang karena belum ada konflik. Kalau ada konflik dan kalian sampai cekcok gitu, kalian yakin uangnya itu masih utuh dan kalian ambil bisa? Nggak mungkin, itu pasti akan ribet. Makanya di sini lebih baik uangnya disimpan ya, disimpan sama kalian, buka tabungan. Karena di Taiwan pun sudah ada kok untuk kita bikin rekening, menyimpan sudah bisa. Dan mungkin untuk di tempat lain saya nggak tahu ya, kalau di Taiwan emang ada. Jadi di sini saya hanya tidak mau untuk teman-teman sampai sudah bekerja begitu capek, begitu lama ya, namun uangnya karena terlalu percaya sama orang di rumah, akhirnya pas pulang tidak punya apa-apa. Saya kasihan loh sama kalian, apalagi kalian itu kan perempuan, seharusnya justru suami yang menafkahi, tapi justru kalian yang bekerja, memperbaiki rumah, bikin rumah, beli tanah sawah, sedangkan suami di rumah cuman enak-enakan ya, kerja nggak mau, pengennya dijatah terus. Gimana itu? Kalian masih sayang suami seperti itu? Sengsara nanti kalian. Nah, jadi di sini saya hanya ingin mengharap agar teman-teman tolong ya, sadar, buka mata kalian, buka mata hati kalian ya. Jangan sampai terlalu percaya untuk masalah uang. Karena masalah uang itu 1 detik aja orang bisa berubah, kawan. Percaya deh sama saya, apalagi untuk di kampung ya. Di Indonesia itu sekarang musim kalau boleh dikatakan paila. Jadi bisa saja uang itu digini gitu kan nggak tahu kan. Karena masalah uang itu semua orang bisa berubah kapan saja. Jadi kalau boleh kalian simpan ya. Dan untuk mengirimkan untuk anak sewajarnya, dan kalau pengen ngasih sama suami ya sewajarnya. Jangan sampai mau ditekan, kamu harus kirim segini, ini buat beli ini segini. Jangan. Kalau pengen bikin apa-apa yang berjumlah besar, sebaiknya nanti kalau kalian pulang ya. Karena kenapa? Karena takutnya nanti terjadi seperti mbak-mbak yang lain. Bukan hanya mbak ini loh, yang kemarin justru karena terlalu percaya ya, dikirim semua, dikirim. Pas tiba-tiba suaminya konflik, ada masalah dan selingkuh, habis uang kalian itu. Mau apa kalian coba? Mau minta sama dia, dia juga nggak ada kerja. Terus sudah sama perempuan lain, ya otomatis habislah sama perempuan lain. Nah, jadi di sini saya hanya menyarankan untuk teman-teman tolong lebih pintarlah untuk membagi ke